Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ening. Saya berwira swasta di bidang ayam potong. Nama perusahaan saya CA Bluiner. Bagaimana awal cerita Ibu masuk ke dunia entrepreneur? Ya, dulu sih awal-awal ikut membantu suami lah gitu, karena memang di rumah jenuh gitu, daripada maksudnya tidur terus ya kerjaan rumah udah selesai bengong-bengong, jadi ikut membantu aja sih awal-awalnya gitu. Tapi lama-kelamaan ya aman ngerasa di zona aman aja gitu, jadi lebih senang, lebih menikmati gitu di bidang usaha ini. Selain dari membantu suami, ya bisa menambah pendapatan untuk keluarga, ya senang juga bisa membantu suami juga, walaupun memang usahanya nggak begitu fokus panjang waktunya, karena memang usahanya cuma sebentar, dari subuh sampai pagi, jadi sisa waktu untuk di rumah itu lebih banyak, karena pagi sampai kegiatan siang malamnya itu kan di rumah, nggak kemana-mana. Jumlah karyawan Ibu sampai saat ini ada 15 orang. Masih pemotongannya di Punculut, Desa Pagerwangi, Lembang, dari 2004. Bagaimana cara Ibu memasarkan produk yang Ibu jual dan bagaimana juga prosesnya, Bu? Kalau produk yang Ibu jual, Ibu punya kios di Pasar Lembang. Jadi Ibu berjualan di sana. Nanti ada konsumen yang mendatangi atau melalui mereka yang udah langganan tetap itu, atau yang juga belum tetap, kalau udah tahu misalnya nomor WA bisa menghubungi. Jadi order lewat WA ya. Kita delivery untuk daerah Lembang atau Bandung. Minimal 5 kilo up kita kirim. Selain di pasar, Ibu juga menyuplai di restoran juga, Bu? Iya, kebetulan restoran yang sekarang Ibu supply, alhamdulillah ada 30 outlet yang Ibu supply. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Apa tantangan dan kendala yang Ibu alami sampai sekarang ini, dan juga cara menghadapi tantangan itu? Tantangannya sih, kalau posisi ayam lagi mahal, terus memang kan daya beli juga kadang-kadang agak berkurang. Terus tantangannya kalau kayak kemarin itu, ya sekarang lah mungkin ya, karena musibah bersama karena pandemi ini, memang omsetnya sedikit menurun. Cuman nggak, kalau drastis enggak sih, tapi memang ada pengaruhnya juga tuh. Untuk antisipasinya ya gimana ya? Ya nanti juga rame lagi sih, kalau daya belinya rame, ayamnya juga pasokannya banyak. Nah, kendalanya kalau ayamnya
pasokannya agak kurang, terus orderannya banyak, itu juga repot juga sih. Kan di dalam usaha itu pasti ada kerugian yang pasti akan dialami ya Bu. Nah, bagaimana cara Ibu menghadapi kerugian-kerugian itu? Ya, kita harus punya tabungan ketika kita jualannya rame, untungnya ya lumayan, berarti kita ada tabungan untuk sewaktu-waktu kita mengalami kerugian, kita bisa menutup dari tabungan itu dan usaha kita masih tetap berjalan tanpa harus berhenti karena merugi gitu. Pengalaman yang paling berkesan saat menjalani usaha ini apa ya Bu? Pengalaman berkesannya ketika orderannya rame kayak musim menjelang puasa atau lebaran, omsetnya naik bisa berlipat-lipat, terus dapat untung yang banyak, itu sangat berkesan. Jadinya itu ketika ayamnya datang belum dipotong udah banyak kematian, karena jadinya kita merugi lah, pasti saya selaku yang punyanya sedih karena merugi kan, udah pasti karena ayam mati sebelum waktunya sebelum dipotong udah mati duluan gitu. Jadi itu rugi yang membuat saya sedih gitu. Itu pengalaman yang memang jualan ayam resikonya kalau banyak kematian. Untuk mencapai keinginan Ibu, apakah perlu dalam perusahaan itu ada tujuan dan kehendak gitu Bu? Apa maksudnya keinginan berarti ya? Iya. Ya, iyalah. Saya menginginkan usaha saya itu terus lebih maju. Saya mau menjadi pengusaha yang sukses. Terus usaha saya tidak sampai di saya aja. Ketika saya mungkin udah tua atau nggak ada di dunia ini, berarti ada regenerasi yang bisa meneruskan, kemungkinan anak ataupun saudara. Apakah Ibu mempunyai sosok inspiratif dan panutan Ibu gitu dalam menjalani usaha ini? Orang tua mungkin yang jadi panutan saya, yang mengajarkan saya berwira swasta itu ya panutannya orang tua. Karena orang tua saya memang dulu berwira swasta juga, cuma di bidang sembako. Terus ketika orang tua sudah sepuh tinggal di rumah, saya beserta saudara-saudara juga, adik, kakak, ikut melanjutkan usaha ibu, walaupun ada yang ikut meneruskan usahanya di bidang sembako, saya sendiri mungkin di bidang ayam potong. Saran terbaik Ibu untuk kita semua, buat teman-teman saya juga gitu, mengenai dunia usaha dan entrepreneur ini? Jadinya jangan mudah putus asa. Kita harus terus semangat karena memang usaha itu ada tantangannya juga, bukan ada lagi tapi banyak. Mau misalnya merugi atau apa, terus usaha itu ya bertahap, apalagi untuk pemula, karena saya juga zaman dulu itu jualannya nggak banyak, cuma 30 ekor mulai jualan merintis itu. Alhamdulillah, karena memang mungkin waktunya udah lama, saya 17 tahun jualan, saya sekarang bisa menghabiskan ayam sekitar satu harinya hidupan 3 ton, kadang sampai 4 ton per hari. Jadi untuk pemula jangan putus asa, semangat, pasti kita bisa melewati semua rintangannya, karena untuk sukses itu tidak gampang.
kita jatuh bangun pasti melewatinya. Pokoknya saran saya untuk pemula yang mau berusaha, sabar, semangat, berdoa.